Kalau dia katakan ini, berarti mereka Dokter Tifa ini melakukan hal yang buruk dan ingin memperbaiki hal yang baik, ya kan? Berarti selama ini dia melakukan hal yang buruk untuk itu. Fitnah-fitnah, pencemaran nama baik dalam arti tidak lagi mengutak-atik ijazah Pak Jokowi atau hanya mengikuti persidangan misalnya. Ya jangan muncul di TV-TV membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau kita melihat, saya setuju ya bahwa ini memang harus ada peraturan MA, Mahkamah Agung, terkait mengenai pra-peradilan yang tidak berujung, ya. Karena memang di KUHP baru ini tidak ada kata pra-peradilan itu selesai dalam berapa kali gitu, dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Kalau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu ketika pokok perkara sedang berjalan, automatically yang namanya sidang pra-peradilan itu selesai dengan sendirinya. Tetapi ini agak kebalikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini dengan KUHP yang baru ini. Jadi didahulukan yang namanya pra-peradilan. Jadi menunggu hasil dari pra-peradilan baru dilanjutkan sidang pokok perkara. Nah, ini di antara aparat penegak hukum ini terjadi yang namanya mispersepsi, masing-masing mempunyai persepsi masing-masing sehingga terjadi yang dikatakan kevakuman hukum itu. Inilah celah-celah yang dimanfaatkan para tersangka ini untuk bisa mengulur-ngulur waktu ataupun mencari celah untuk bebas dari sidang pokok perkara. Ini terjadi kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa ini. Ada suatu anomali di sini, ya, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah menentukan tanggal 6 Agustus sebagai sidang pokok perkara lanjutan lagi dengan pembacaan surat dakwaan dari JPU, ya, hasil dari perbaikan menurut pasal 75 ayat 4 itu, ya. Penasehat hukum Dr. Tifa itu memajukan pada tanggal 3 Agustus pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Yang anehnya buat saya, ketika sudah dicantumkan tanggal 6 itu, ternyata ditunda dengan alasan bahwasanya hakim yang mengadili pokok perkara itu mengikuti ujian kedinasan. Ini suatu hal yang lucu buat saya. Kalau menghadiri ujian kedinasan itu pasti kan jauh-jauh hari sudah disebutkan, mungkin sebulan sebelumnya. Ya, tidak perlu dong mengadakan yang namanya sidang pokok perkara itu dipaksakan tanggal 6. Kenapa tidak dilakukan tanggal 5? Artinya selesai tanggal 5, dia tanggal 6, ya oke lah, kan bisa melaksanakan yang namanya sidang ujian kompetensi hakim itu gitu. Jadi timbullah suatu pertanyaan di masyarakat, ya. Kemudian diundur tanggal 13. Diundur tanggal 13 muncullah, ya, di PN Jakarta Selatan sidang prapit dengan agenda dari Dr. Tifa itu tanggal 12. Ada apa ini? Makanya saya selalu katakan, ini seperti ada invisible hand behind the scene yang memainkan hal-hal ini gitu. Seolah-olah memang untuk menghindari sidang pokok perkara yang seperti terorkestrasi untuk itu. Inilah yang membuat kita, ya, mungkin orang-orang dan pemerhati hukum maupun para advokat ini sepertinya hukum ini yang saya katakan seperti koma, ya, dicabik-cabik oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Padahal hukum ini adalah panglima di negeri ini gitu. Dan hukum ini seperti kalah dengan politik kalau kita melihat seperti itu. Begitu. Oke, kita balik dengan agenda atau yang pertama kali proses dari lidik penyidik sampai dia dari tersangka sampai P19 balik lagi ke P21. Itu kan juga dari pihak sana kan berpendapat bahwa ini dipaksakan dalam proses hukum perkara yang dilakukan Pak Jokowi, padahal sudah masuk perkara. Kenapa dia mengajukan prapit? Abang bisa membaca itu nggak sih, Pak? Iya, kan dari dulu setahun 2025 yang lalu kita kan mengencourage mereka, men-challenge mereka.
Kalau merasa dikriminalisasi oleh Polda Metro Jaya, segera lakukan prapit. Tapi mereka tidak mau melakukan itu dan selalu mengglorifikasikan, membuat opini publik ya bahwasanya mereka dikriminalisasi. Ini ada suatu rencana sebetulnya, strategi oleh mereka itu, karena mereka membaca tanggal 2 Januari diberlakukan namanya KUHP baru. Yang jelas di KUHP baru itu memang bertentangan dengan KUHP lama dalam hal masalah pra-peradilan itu. Ya, jadi mereka dengan sabar ya sambil menggalang opini-opini untuk mendiskreditkan Insinyur Joko Widodo itu dan beserta keluarganya itu ya. Setelah masuk ke dalam prapit ini tahun 2026 ini mereka lakukan prapit karena mereka melihat tidak ada yang namanya pembatasan sampai kapan bisa prapit. Nah, inilah yang kita melihat bahwasanya teman-teman para advokat ya yang katakanlah advokat yang benar-benar ingin melihat bahwa hukum ini adalah panglima di negara ini, di republik ini, memperjuangkan hal itu. Kalau ini jadi presiden buruk nantinya ke depan, terutama buat siapa? Terutama nanti para penjahat-penjahat ya, koruptor ya, penjahat misalnya teroris dan sebagainya itu memanfaatkan 3 bulan atau 90 hari penahanan itu untuk terus melakukan prapit sampai batas penahanan itu berakhir selama 90 hari. Ketika itu berakhir, mereka akan bebas. Ini bermasalah untuk itu kan. Nah, itu jadi pertanyaan yang menjadi concern kita untuk itu. Karena akan jadi presiden ke depan. Ini berbahaya untuk hukum kita ke depan untuk itu. Oke, tapi kan itu punya atau taktik seorang kuasa hukum atau terdakwa tersangka untuk mengajukan prapit. Tapi dengan dakwaan baru, apakah sudah membaca dakwaan yang ini sangat memberatkan untuk dia mengajukan prapit? Nah, Abang melihat itu nggak sih? Ya, saya rasa dakwaan itu ya pasti mereka dari awal pun mereka tidak punya barang bukti, mereka tidak punya saksi-saksi yang akan menguatkan mereka melawan ya. Dari barang bukti dari pihak Pak Jokowi yang juga dari UGM ya, dari teman-teman Pak Jokowi gitu ya yang berkuliah bersama-sama Pak Jokowi, itu mereka tidak mempunyai itu. Ya. Jadi ada satu ketakutan dari diri mereka. Kalau saya masuk terus ke pokok perkara, selesailah ini barang ya. Jadi mereka dalam hal ini tetap meminta perlindungan ya dari suatu sumber kekuasaan. Ini dugaan saya untuk itu. Oke, Abang bilang bahwa dia tidak punya barang bukti, tapi kan dari pihaknya terdakwa itu terutama Dr. Tiba yang merasa eksepsi itu diterima. Eksepsi diterima itu jangan memberikan suatu pembodohan kepada publik. Eksepsi diterima itu adalah cacat proseduralnya, penggunaan KUHP lama dan KUHP baru yang tercampur-campur. Maka saya bilang ada perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum. Sedangkan yang diminta oleh PN Jakarta Timur, hakim yang terhormat yang mengadili perkara Dr. Tifa ini, KUHP baru. Sedangkan yang dakwaan ini banyak KUHP lama. Ya itulah makanya obscure libel. Ya tidak jelas. Makanya diminta kepada jaksa diberikan kesempatan menggunakan pasal 206 ayat 4, artinya bertarung di pengadilan tinggi. Pasti ini akan lama dan ini ya sangat egois. Ya, maka ada lagi yaitu pasal 75 ayat 4, diberikan kesempatan 1 kali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Dan ini telah dilaksanakan oleh JPU. Makanya diregister tanggal 6 Agustus itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena mereka sudah menerima surat dakwaan baru dari JPU. Tapi kan pendapat dari terdakwa itu yang merasa bukan terdakwa, udah bebas. Makanya kata siapa dari mereka bebas? Tidak ada kata bebas kecuali hakim mengatakan kalau kata batal demi hukum itu bukan artinya mereka overslap. Artinya mereka bebas, murni. Bebas dari tuntutan. Enggak. Mereka ini adalah sementara
Sementara saya bilang, ya, sampai jaksa itu memasukkan yang namanya perbaikan surat dakwaan. Ketika masuk perbaikan surat dakwaan, ya tinggal dibacakan, dia tetap sebagai terdakwa. Ya, bukan bebas dikatakan secara hukum materialnya. Belum masuk ke sidang material, masih beda sidang mengenai prosedur administrasi untuk itu. Oke, menarik Bang dengan statement apa yang kita anggap ini dakwaan baru, dia tetap jadi terdakwa kalau nanti JPU membacakan dia dengan arti kata itu kan dia akhirnya mengajukan atau bilang di sosmed dan lagi trending hijrah. Hijrah, pengertian hijrah adalah dari hal yang buruk berpindah kepada hal yang baik. Kalau dia katakan hijrah, berarti mereka, Dr. Tifa ini melakukan hal yang buruk dan ingin memperbaiki ke hal yang baik. Ya kan? Berarti selama ini dia melakukan hal yang buruk untuk itu. Fitnah-fitnah, pencemaran nama baik yang dia lakukan, apalagi dia melakukan hal-hal yang tercela di tempat pemakaman peristirahatan terakhir keluarga Pak Jokowi. Itukah yang dinamakan hijrah? Ya kalau dia mengatakan hijrah dalam arti tidak lagi mengutak-atik ijazah Pak Jokowi atau hanya mengikuti persidangan misalnya, ya jangan muncul di TV membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Itu hijrah. Jangan lagi ntar diundang gitu ya, terus datang. Apalagi dikatakan juga, ada produser TV bilang ke saya, Dr. Tifa itu tidak mau berhadapan dengan Andi Aswan. Itu jelas lu, clear lu. Ya, pertanyaan saya, oh berarti dia takut berhadapan dengan kebenaran. Ya, kalau Dr. Tifa ini mengatakan dia mempunyai bukti, saya mempunyai bukti untuk men-challenge dia punya bukti. Mungkin itulah ketakutan dia untuk membuktikan kebenaran-kebenaran yang ada pada kita. Ya, nah, kalau udah bicara hijrah, udah diam saja di rumah, perbaikilah ya tingkah laku kita, apapun itu gitu. Tapi yang jelas, sidang pokok perkara tetap akan menanti Anda berdua. Ya. Oke, kita selesaikan yang namanya pra-peradilan. Kita ikuti terus yang namanya alur-alur tentang penegakan hukum itu. Tidak masalah buat kita. Tapi ketahuilah masyarakat Indonesia ini menanti-nanti sidang ini karena memang diglorifikasikan dan diamplifikasikan kepada masyarakat atau publik ini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu oleh mereka. Tapi mereka takut masuk di dalam pokok perkara. Publik bisa menilai siapa yang pengecut, siapa yang penakut untuk itu. Ya. Dan saya sebelumnya mengatakan 2 jempol untuk Dr. Tifa ketika langsung ke pokok perkara. Jadi ibaratnya sudah menemukan titik terang dalam proses perjalanan ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu. Tetapi kembali lagi saya lihat, ini kembali ke titik nol buat saya dalam proses pokok perkara. Karena SPPP sudah tidak ada lagi yang dimasukkan tanggal 13 itu. Yang menunggu pra-peradilan sampai kapan ujungnya pra-peradilan itu, kecuali Mahkamah Agung mengeluarkan yang namanya peraturan MA mengenai pra-peradilan. Itu ya ditentukan misalnya berapa kali dalam pra-peradilan. Setelah itu masuk kepada pokok perkara. Walaupun nanti ada eksepsi lain, itu akan diputuskan setelah selesai sidang pokok perkara bersama dengan vonis. Bang, selalu ngegas dalam konteks ini untuk pokok perkara itu jelas dan jelas bahwa ada positif dan negatif. Apa sih yang membuat dari tim relawan, kayak kan, atau tim pihak-pihak yang tidak aktif ini harus masuk ke pokok? Apa sih yang membuat ngegas gitu? Begini, publik, masyarakat itu sudah jenuh dengan opini-opini yang dibangun oleh mereka. Ya, kita ini menatap ke depan banyak sekali persoalan-persoalan bangsa yang lebih besar dari persoalan ini yang membutuhkan
kerjasama, persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun negeri ini. Kita lihat banyak program-program pemerintah yang bagus-bagus kemudian dipelintir oleh sekelompok orang untuk kepentingan pribadi mereka, kepentingan golongan mereka, sehingga kabur ya yang namanya manfaat ataupun benefit yang diberikan dari program-program pemerintah itu kepada masyarakat. Nah, itulah kami ya relawan yang Jokman Nusantara Bersatu, relawan militan Gibran 08 Nusantara ya ingin segera bahwasanya yang namanya sidang pokok pekan ini tetap berjalan ya. Karena apa? Masyarakat ini tidak ingin ini berlarut-larut menghabiskan energi kita bersama, membuat perpecahan di akar rumput ya, sehingga terjadi pergesekan-pergesekan di akar rumput untuk itu ya. Janganlah politik itu memasuki arena hukum murni. Kalau hukum murni ditegakkan, biarlah politik itu sebagai wasitnya untuk itu. Tapi saya yakin ya bahwasanya memang dengan KUHP yang baru ini cukup merepotkan semua orang. Bukan hanya aparat penegak hukum ya, masyarakat pun juga ya, bahwa ini harus memang segera diatasi ya, bahwasanya pra peradilan itu mempunyai batasan ya, batasan berapa kali harus dilaksanakan kemudian masuk ke pokok perkara. Oke, abang tadi menyebut kata politik, algoritma trafficking Pak Jokowi bola naik loh bang, kalau ini bahasanya politik itu gimana pendapat abang? Ya, itu adalah ekses yang diterima ketika seseorang itu didowngrade, difitnah, ya, dizolimi, ya pasti akan naik. Karena kita mempunyai karakter masyarakat Indonesia tidak bisa melihat seseorang yang baik, seseorang yang bekerja dan dirasakan manfaatnya, hasil pembangunannya ketika beliau memimpin, gitu loh. Nah, inilah dijewatakan dalam apa? Ya, dalam unek-unek mereka, baik di sosmed maupun di media-media lainnya untuk itu. Jadi, the silent majority itu banyak dibandingkan oleh mereka yang berisik-berisik di pihak mereka itu. Begitu. Oke. Bang tadi kan ngomongin berisik ya kan, ngomongin hilang timbul, hadir enggak. Aku lihat sih bahwa memang ini salah satu lagi menyusun sebuah, ada yang bilang lagi menyusun sebuah strategi bang, strategi baru untuk Prapes, strategi baru untuk nanti bagaimana entah memperlambat ataupun namanya di persidangan ya. Abang lihat ini bagian dari strategi hilang timbulnya ini bang. Iya betul. Strategi ini bukan sekarang. Ini sudah dirancang. Jadi kelompok-kelompok ini kalau kita lihat ini saling bersinggungan, saling berintegrasi. Ada fungsinya untuk apa? Di CLS, di KIP, ya. Itu akan lakukan itu. Terus satu lagi ada fungsi. Yang satu lagi untuk mengobrak-abrik institusi akademisnya. Ya kan? Ada satu lagi institusi, apa bukan institusi. Ada satu lagi kelompok yang fokus kemana? Ijazah Mas Gibran. Jadi ini mereka mempunyai yang namanya suatu integrasi dengan satu tujuan. Sasaran antaranya adalah Pak Jokowi, sasaran utamanya adalah pemerintah. Jelas untuk itu. Makanya terus digaung-gaungkan ya bahwa pemerintah tidak bekerja dengan becus ya, pemerintah bla 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 gitu kan, dan meminta Mas Gibran untuk dimakzulkan, gitu cerita. Bang, abang kan tadi ada menyinggung soal Denny Indrayana ya. Gimana kan Denny saat ini kan sudah mulai bermedsos kembali gitu kan. Setelah kemarin dia sempat diam gitu. Abang melihat ini apakah memang ini sebagian juga dari strategi Denny atau seperti apa sih bang? Ya, ini saya juga agak kaget ya dulu. Ya, mohon maaf ya kalau quote unquote seperti jelangkung. Waktu itu masalah Pak Roy Suryo ya, tiba-tiba dia hadir nih. Dia ini Indrayana hadir dari Australia, dari sini mendampingi
Roy Suryo pada saat itu tersangka ya, statusnya tersangka. Kemudian hilang tiba-tiba. Ya kan hilang tiba-tiba. Waktu juga saya tanyakan mana Denny Indrayana kepada Roy Suryo gitu. Saya berpikir bahwa Denny Indrayana akan menjadi dari kuasa hukum ya, dari Roy Suryo juga pada saat itu. Hilang. Sekarang muncul lagi. Nah ini kita melihat Denny Indrayana adalah seorang yang gagal dalam pilgub, gagal dalam pileg. Ya kita lihat sekarang dia meminta Mas Gibran yang jelas bersama Pak Prabowo itu menang dalam pilpres. Ya artinya di sini kita melihat ada suatu proses kebencian dan juga pesan-pesan politik ya dari seseorang. Ini quote unquote. Ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Itu dugaan saya. Begitu. Karena kemarin itu kan sempat juga Denny Indrayana juga menyebut juga di kontennya itu adalah Adi di Jokowi. Nah, Gimana? Denny Indrayana saya katakan tadi itu. Pertama, ya biar kontennya naik. Semua yang berhubungan dengan Jokowi itu pasti kontennya akan naik. Kan begitu. Kan ada namanya Bani Salawi. Bani itu kan umat. Semua salah Jokowi. Itu Salawi itu. Semua salah Jokowi. Apapun. Dan itu akan menaikkan konten mereka. Gitu. Artinya menurut abang sendiri ini aji mumpung bagi mereka, Bang? Ya salah satunya itu adalah aji mumpung. Ya bisa tenar gitu kan. Apapun juga gitu kan. Perhatiin aja. Selalu ada pemain-pemain baru yang hadir di situ.